Di atasnya di sela iga kita perkusi. Suaranya pek 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 ya ini ya. Ini pekak masih ya. Berarti suara pekak itu apa? Paru. Pek pek jantung. Atasnya lambung jantung. Parunya tuh sini. Sini tuh soalnya ya ada paru, ya ada jantung. Tapi atasnya jantung, atasnya paru nih jantung. Jadi waktu kita dari bawah kulit ya, kulit ini jantung sih, lalu paru. Maka yang terdengar pertama tuh sih jantung normalnya ya. Kalau sampai kok kedengarnya malah redup suaranya atau sono suaranya paru, berarti jantungmu mengecil atau jantungnya pasien. Normalnya sini ya, peka, ini peka, masian, peka. Nah ini berubah ya. Ini nggak terlalu mantul. Kalau pekak tuh kayak kamu mukul kayu, jadi kan suaranya mantul, duk. Nah ini kayak organ pada tapi isinya lembek ini. Nah inilah dullness, suara lambung, dullness. Ya sambil nanya, sakit bapak? Sakit? Tidak. Ini suara dullness benar ya, di sebelah perut kanan atas, kiri atas ini ada dullness, ada lambung, terus mulai ke bawah lagi, beda lagi suaranya, lebih mantul yang dullness suaranya daripada ini, mendekati umbilikus ini beda suaranya. Inilah suaranya timpani. Timpani itu organ yang lunak, yaitu usus. Ya suaranya nggak ada suaranya. Nah, kalau sampai ada suaranya berarti hipertimpani pada pasien dengan lapar atau apa? Kembung. Kamu kembung, perutmu bok gini, ini nggak usah bok gini kan ya? Bok gini kan aja. Isinya udara. Ya, kalau ini normal ya. Oh besar ya, ada lemaknya pak ya. Sama pak, saya juga. Ya, lanjut dari atas ini. Peka. Nah, terus loh Bu, ini kok suaranya seperti pekak juga. Hepar itu pekak. Bawahnya hepar, sedikit hepar itu cuma sedikit segini. Gak boleh dia sampai ke sini. Kalau sampai ke arah bawah heparnya, pekaknya sampai bawah sini, pasti pekak. Itu berarti ada pembesaran hepar atau hepatomegali. Ya, terus bawah ini udah nggak pekak kan? Udah timpani suaranya, nggak memantul. Oke, sudah diperkusi ya, terakhir kita palpasi. Untuk palpasi nanti kita palpasi ringan dulu, terus palpasi dalam. Palpasi dilakukan pada tempat yang tidak sakit dahulu, ya paling jauh dari yang nyeri, baru ke yang nyeri terakhir. Nah palpasi karena tadi ada nyeri di sini ya bapak ya. Nanti terakhir berarti saya sebelah sini. Saya tekan, nanti kalau nyeri bilang ya Pak sakit. Sakit tidak? Sakit. Sini. Oke. Ini masih palpasi ringan ya. Kemudian kita kalau tadi saya bilang saya bentuknya besar seperti orang hamil. Tapi saya curiga ini ada cairan, berarti takutnya ada asites, kita palpasi adanya. Caranya pakai dua tangan ya, satu tangan nanti nahan, satu tangan dorong, satu tangan nahan, satu tangan dorong. Permisi ya bapak. Jadi nanti ini yang saya dorong sebelah kanan saya, maka gitu. Kemudian kalau yang kebalikannya ini saya nahan, sini dorong. Kalau ini kelihatan kan lemak ya, maksudnya besarnya karena lemak ini gak akan biur. Tapi kalau air, kamu seperti gelombang air, wing kesini, wing. Nah, apakah kelihatan ada gelombangnya? Ya, itu ciri khasnya pasien dengan iya. Jadi satunya dorong, satunya gitu. Atau miring, pasien kalau bisa. Pasien miring biasanya air itu kan ngikutin ketinggian ya, jadi dia akan turun ke bawah, itu bisa. Tapi kalau pasiennya pusing, ya udah gini aja kita atur yang tepat. Itu ya ada gelombang atau tidak.
Oke, palpasi ringan, palpasi dalam sekarang. Palpasi dalam kita ada dua organ utama, habisnya di palpasi dalam atau kita sebut bimanual palpasi. Kerennya palpasi dalam itu katanya bimanual palpasi. Jadi dua tangan. Ya, bimanual palpasi yang pertama ada organ hepar, ada organ yang kanan atas ini hepar, kiri atas ini ada ini lambung. Dan ada lagi namanya limpa. Yang biasanya sering pembesaran tuh limpa. Bukan limpa ya, kalau limpa tuh pembuluh limpa. Ini limpa. Ya. Kamu tahu limpanya sapi? Gak pernah makan. Beleh ya, kalau beleh sapi atau beleh apa itu ada namanya limpa. Ini, lalu sini ada hepar. Terus nanti ada lagi palpasi dalam dan di sini di bawah samping kanan kiri umbilikus itu ada ginjal. Tapi ginjal itu sebenarnya letaknya di paling belakang di sini. Ya, jadi kadang nggak teraba, cuma ketika kita palpasi dalam ginjal itu kalau pasiennya ada masalah ginjal nyumuri sekali. Ya, karena ini sistem pencernaan nggak usah dipalpasi ginjal, cukup yang hubungan sama sistem pencernaan limpa dan hepar gitu ya. Sama nanti kalau ada nyeri perut kanan bawah nanti kita cek kanan bawah. Oke, yang pertama di hepar. Permisi ya Bapak, saya izin meraba bagian hatinya. Di sini hati saya raba. Nanti kalau saya tekan nyeri bilang ya. Satunya nahan yang bawah, yang atas menekan. Jangan nekan yang tulang iga terakhir ya, berarti bawahnya. Ini kita cari tulang iga terakhir. Oke, tulang iganya sini, berarti bawahnya. Kita tekan. Permisi ya Bapak, ke arah dalam. Sakit? Sakit? Nah, jadi nekannya gini. Bukan gini, tapi nekannya gini. Ya. Nah, kalau misalnya pasien ini nggak teraba ya, kan kosong ya. Harusnya nggak teraba gini, tapi kalau sampai baru gini, kok teraba. Bahkan biasanya sampai bawah gini. Kan nggak normal ya. Jadi kita juga ada pembesaran hepar. Ya, heparnya teraba dan pasien biasanya mengeluh sakit. Itu Mbak baru gini aja besok. Ya, kalau sakit ya wis gak usah sampai sedalam. Cukup gini aja teraba ya sudah, berarti ada pembesaran. Kemudian di limpa juga sama, kita bisa tahan, kita palpasi. Ada pembesaran nyeri atau tidak? Ada, nggak ada dan tidak teraba. Terakhir kita karena pasien ngeluh nyeri perut kanan bawah, kita cek bagian kanan bawah. Ini ada organ apa saja Bu di sini biar kita tahu. Kita bagi 4 kuadran ya. Yang paling simpel 4 kuadran. Kanan bawah ini isinya ada usus besar, usus halus sebagian. Yang dimana usus besar ketemu usus halus ketemu usus besar itu ada namanya umbai cacing yang kemarin saya lihat di PPT saya. Ada umbai cacing atau yang kita sebut usus. Ya di sini letaknya. Nah nanti naik sini ini usus besar, usus besar, usus besar. Ya, kolon ascendent, transversum, descendent. Oke, sini rektum dan yang lain. Nah, di sini, berarti sini isinya apa? Di sini ya usus besar, usus halus juga di sebelah sini karena dari sini dia nanti gini, usus halus. Nah, sini usus halus, sini hepar. Berarti kalau nyeri kanan atas, berarti kalau nggak usus besar, usus halus, hepar. Kemudian kiri atas ini usus besar juga ada, usus halus ya ada sebagian di sini dan apa di sini? Limpa sama apa lagi? Yang tadi kita ketok-ketok lambung. Terus sebelah kiri bawah ada apa? Ada usus halus di sini? Enggak ada. Di sini usus besar saja sama sebagian sigmoid, rektum dan anus. Nah, jadi kalau nyeri perut kiri bawah berarti ya rektumnya atau kolonnya usus besarnya yang bermasalah. Makanya kamu tahu di sini tuh nyerinya di mana? Oh di sini. Di sini tuh ada organ ini. Kita curiganya di sini. Karena tadi nyerinya perut kanan bawah, berarti bisa saja itu ciri khas nyeri. Biasanya yang paling sering terjadi infeksi ya itu di umbai cacing atau yang kita sebut appendix ya atau appendicitis.
cara untuk ngecek di appendicitis itu ngecek di titik, catat ini. Ngecek appendicitis itu tekan di titik MC Burney. MC Burney. BURNIY. Bacanya McBurney. Jangan nanti kita ketak di titik tadi temanmu MC Burney ya. McBurney. Di mana titik itu, Bu? Di perut kanan, lapisan kuadran kanan bawah. Ya, di sepertiga lapisan kanan bawah. Jadi ini sampai simfisis pubis ini ya, dibagi. Ini kan sini ada kuadran kanan bawah. Ini bagi 3. 1, 2, 3. Nah, tengah-tengahnya ini sepertiga kanan. Jadi tengah-tengahnya sini ya. Nah, ini nanti kita akan mendapatkan namanya nyeri. Tulis nyeri tekan lepas. Apa itu nyeri tekan lepas? Nyeri ketika ditekan nyeri, tapi ketika dilepas lebih nyeri lagi. Nyerinya lebih dahsyat ketika dilepas. Ditekan ya nyeri, tapi pas dilepas lebih nyeri lagi. Itu namanya nyeri tekan lepas. Di mana? Di titik McBurney. Caranya kalau di situ nggak cuma ditekan aja, tapi kalau bisa pasien disuruh nekuk kakinya. Permisi Pak, yang kanan ya, karena ini kanan. Permisi, kaki kanan ditekuk seperti ini. Ini saya cek Bapak karena tadi kan nyeri ya. Saya takut curiga ini ada masalah di usus buntu. Cara pemeriksaannya seperti ini, nanti saya tekan. Lala, nanti Bapak lihat lebih nyeri mana Pak? Antara saya tekan atau saya lepas. Nanti jujur saja ya Pak, sama kita lihat ekspresi pasien. Oke, permisi ya Pak, tarik nafas, saya tekan ya Bapak, sepertiga tadi ya, ketemu titiknya sini, tekannya tekan sekali, kan palpasi dalam, tekan, sakit Pak. Oke, tahan 2 detik atau 3 detik, lepas, 1, 2, 3, 4, 5, kita lihat wajahnya. Misalnya pas digigit, pas dilepas, aduh tambah. Jadi dilepas tuh rasanya sebenarnya seperti kayak apa ya, sedut gitu loh deh, apa ya, dia ditusuk gitu ketika dilepas. Jadi dia nyeri ketika ditekan, ketika dilepas kayak ditambah ditusuk gitu. Ya, kita kan juga bisa selain pasiennya suruh membandingkan dia sendiri, tapi kita juga lihat ekspresi lebih mana nyerinya ketika kita tekan sama dilepas. Itu ya. Kalau sudah kita luruskan lagi kakinya, sabun Bapak yang lurus. Ini sudah selesai. Terakhir di palpasi dalam, di mana ya, di abdomen selesai. Nah, lanjut Bapak, karena tadi Bapak ada masalah di bagian saya cek juga ya Bapak. Ya, caranya saya butuh Bapak miring ke sana. Nah, ini ada bantal, nanti meluk bantal ya Pak, anggap aja pre-memori, ada bantal. Awas jatuh Bapak, resiko jatuh nanti. Nggak saya buka kok Mas. Ya. Nah, posisinya miring seperti SIM, kemudian ini tekuk ini, set. Ya, kalau bisa dikasih bantal, jadi dia agak kebuka gini, itu ya harusnya. Ini posisi misalnya gini. Kemudian Bapak permisi saya turunkan tangannya ya. Ya, oke, set, diturunkan sampai sini. Kemudian kita pakai handphone kan, jangan lupa siapkan lubrikan. Lubrikan itu apa? Bentuk gel gitu tadi. Terus tisu yang banyak sama kresek dan perlak harusnya ya. Karena bisa jadi pasien itu biasanya pada fase pencernaan ya. Kayak kemarin materi saya ada namanya kanker kolon. Bisa kanker kolon dan rektum. Jadi rektumnya juga. Itu ciri khasnya apa dek kemarin? Darahnya keluar banyak, kayak saya bilang darahnya seperti mens tapi keluarnya dari anus. Ini bisa aja kayak gitu, maka kamu harus cepat-cepat. Kalau memang ada perdarahan ya kamu langsung kasih tisu, diganjel, ditampol di tisu sambil kamu melihat bagian anusnya ya. Ada darahnya seperti apa, berarti kita pertama kali inspeksi posisinya bagaimana si anusnya itu ya, adakah perlukaan, ada darahnya warnanya apa, kehitaman atau cenderung merah segar. Kalau hitaman berarti dari usus yang bagian atas
Kalau darahnya segar berarti usus bagian bawah atau cenderung ke rektumnya yang terjadi perlukaan. Perlukaannya karena apa? Kita nggak tahu ya ini. Apakah karena kanker, apakah karena ambeien, apakah karena hemoroid dan lain-lain ya, atau infeksi yang lainnya. Nah, untuk memastikannya, misalnya darahnya banyak gitu, kayak darah mens yang keluar source gitu, saya sarankan jangan dipalpasi atau namanya colok dubur. Ya, colok dubur pakai 1 jari. Oke, rame ya yang sana. Oke, kemudian nggak usah tutup, mam. Ya Allah. Oke, kemudian kalau darahnya cuma sedikit ya, perhatikan. Kalau darahnya banyak, jangan sekali-kali Anda colok dubur. Karena apa? Ketika kamu masukkan, akan terjadi ruptur di situ atau perlukaan yang bisa malah mengeluarkan darah lebih banyak lagi. Tapi kalau darahnya hanya sedikit, kamu butuh pemeriksaan, boleh kita colok dubur. Ya, kalau colok dubur ya, awalnya Bapak ini saya mau masukkan, mohon maaf ini jari saya mau ngecek apakah ada massa atau mohon maaf ya ada sel kanker di situ, kita cek. Nah nanti kalau ada benjolan dan lain-lain, nanti kita lakukan pemeriksaan lanjutan. Tapi kalau nggak ada ya sudah. Bersedia? Ya. Nanti saya waktu masukkan tarik nafas dulu ya, sebentar saja 5 detik. Oke? Nah kita kasih lubrikan atau apa gel. Ini misalnya sini ya bolongannya, kemudian anusnya. Permisi Bapak, tarik nafas ya 5 detik. 1, 2, 3. Nah ini sambil masukkan, kita nggak cuma gini toh, tapi kita meraba daerah sekitarnya. Jadi melingkar seperti ini, kita raba adakah benjolan di samping-samping. Jadi kalau ada kanker tuh kayak apa jerawat, benjol. Ya kan teraba. Terus habis itu udah Bapak, pas nafasnya sudah, ya kita cek ya daerah yang kita sudah colok. Cek apanya? Apakah ada darah? Ya tadi nggak ada darah, ini ada darah apa tidak? Kemudian warnanya gimana? Apakah ada nanahnya? Seperti itu. Kalau sudah, kita laporan ya. Terus kita rapikan pasien dulu, dibersihkan pakai tisu, terus kita tutup. Karena ini kan tadi udah banyak fesesnya ya, bisa saja ada normal nggak ada feses karena ini kan tempatnya feses. Terus yang itu kita pakaikan celana, kembalikan lagi. Bapak bisa tidur terlentang lagi. Selesai. Betul. Oke, sabun ya Bapak. Ini tadi. Sudah Bapak, ini tadi sudah lakukan pemeriksaan. Hasilnya tadi di bagian abdomen memang ada nyeri tekan ya. Kita curigai ada apa Mbak? Habis ini saya evaluasi ya, saya tanyain, nggak bisa jawab saya belum bisa keluar dari kelas ini. Oke, sudah bisa dilanjutkan. Ya. Baik, lanjutkan kalau untuk evaluasi. Karena tadi di abdomennya ada nyeri tekan di bagian perut kanan bawah, kita curigai adanya appendicitis atau peradangan pada usus buntu Pak. Nah tapi kita belum tahu pasti, kita lakukan pemeriksaan lanjutan, itu namanya nanti di USG abdomen ya, untuk tahu dia ada appendicitis atau enggak. Kemudian nanti pemeriksaan lab darah juga. Nah selanjutnya nanti kalau di bagian rektum tadi kan keluar darah ya Pak. Nah kita curigai ada masalah di situ, kita pakai namanya kolonoskopi. Ya, jadi ada kamera Pak, ada selangnya di situ, ujungnya ada kameranya, dimasukkan lewat kolong kayak tadi Pak, tapi nggak pakai tangan, hanya kamera. Selangnya kecil kok sekali, jadi nggak kerasa. Ya, masukkan, kita biar tahu apakah mohon maaf ada kanker atau tidak di situ. Bapak bersedia? Oke, untuk waktunya nanti tunggu kita konsulan dengan dokter. Jadi ya Bapak, terima kasih. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, baik saya akhiri ya Bapak. Assalamualaikum. Cuci tangan. Sampai sini ada yang tanyakan? Silakan duduk mau. Awas pelan-pelan.